Latar belakang komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Komunikasi dalam profesi keperawatan sangatlah penting, sebab tanpa komunikasi pelayan keperawatan sulit untuk diaplikasikan. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mengembangkan segala yang ada dalam pikiran dan diri pasien ke arah yang lebih positif, yang nantinya akan dapat mengurangi beban perasaan pasien dalam menghadapi maupun mengambil tindakan tentang kesehatannya. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni communication, yang artinya pemberitahuan atau pertukaran ide. Pemberitahuan atau pertukaran ide dalam suatu proses komunikasi akan ada pembicara yang menyampaikan pernyataan ataupun pertanyaan yang dengan harapan akan ada timbal balik atau jawaban dari pendengarnya. Terapeutik merupakan suatu hal yang diarahkan kepada proses dalam memfasilitasi penyembuhan pasien. Sehingga komunikasi terapeutik itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari berbagai macam komunikasi yang dilakukan secara terencana dan dilakukan untuk membantu proses penyembuhan pasien. Komunikasi terapeutik adalah proses interaksi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan terarah antara perawat dan pasien untuk mencapai tujuan terapeutik, yaitu membantu pasien mencapai kesehatan yang optimal. Komunikasi ini merupakan aspek penting dalam keperawatan karena membantu membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien, meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, dan mempercepat proses verbal, tertulis, dan non-verbal yang dimanifestasikan secara terapeutik, yaitu ada 3 jenis komunikasi, yaitu verbal, tertulis, dan non-verbal yang dimanifestasikan secara terapeutik, yaitu yang pertama komunikasi verbal, yang kedua komunikasi tertulis, dan yang ketiga komunikasi non-verbal. Ciri komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi antara perawat dengan pasien. Kedua, mempunyai hubungan akrab. Ketiga, berfokus pada pasien yang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, perawat dengan aktif mendengarkan dan memberikan respon pada pasien. Faktor penghambat komunikasi terapeutik dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, faktor internal perawat, kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang komunikasi terapeutik, sikap dan nilai-nilai pribadi perawat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik, masalah pribadi perawat yang dapat mengganggu fokusnya dalam berkomunikasi dengan klien. Yang kedua, faktor internal klien, kecemasan, ketakutan, dan depresi yang dialami klien, kurangnya pengetahuan dan pemahaman klien tentang penyakitnya, perbedaan latar belakang budaya dan bahasa antara perawat dan klien, trauma masa lalu yang dialami klien. Yang ketiga, faktor eksternal, lingkungan yang bising dan tidak kondusif untuk berkomunikasi, kurang waktu untuk berkomunikasi dengan klien, beban kerja perawat yang tinggi, kurangnya dukungan dari tim kesehatan lainnya, perbedaan usia antara perawat dan klien, perbedaan jenis kelamin antara perawat dan klien, perbedaan status sosial ekonomi antara perawat dan klien. Fase-fase komunikasi terapeutik. Yang pertama, orientasi. Pada fase ini, hubungan yang terjadi masih dangkal dan komunikasi yang terjadi bersifat penggalian informasi antara perawat dan pasien. Fase ini dicirikan oleh 5 kegiatan pokok, yaitu testing, building trust, identification of problems and goals, clarification of rules, and contract formation. Yang kedua ada working atau kerja. Pada fase ini perawat dituntut untuk bekerja keras untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan pada fase orientasi.
bekerja sama dengan pasien untuk berdiskusi tentang masalah-masalah yang merintangi pencapaian tujuan. Yang ketiga, penyelesaian, termination. Pada fase ini, perawat mendorong pasien untuk memberikan penilaian atas tujuan telah dicapai. Kesimpulan, komunikasi juga akan memberikan dampak terapeutik bila dalam penggunaannya diperhatikan sikap dan teknik komunikasi terapeutik. Nah, hal ini cukup penting diperhatikan adalah dimensi hubungan. Bagian ini merupakan faktor penunjang yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan kemampuan berhubungan terapeutik. Piedi Felidenici Papera Proenonot Lacy X Intergems Martis Doi Well Freedoms Yuin Smart Milby The Sins Dayam and Estimasi Prode Brian Didor Elkin. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse.